Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Tak lupa pula saya haturkan salawat serta salam kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Bapak Saiful Bahri yang saya hormati serta teman-teman yang insya Allah berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Demokrasi dalam Islam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuki dalam pidato yang berjudul Demokrasi dalam Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi, antara lain Quran Surah Ali Imran ayat 159 dan Asyura ayat 38 yang berbicara tentang musyawarah, Al-Maidah ayat 8, Al-Syura ayat 15 tentang keadilan, Al-Hujarat ayat 13 tentang persamaan, An-Nisa ayat 58 tentang amanah, Ali Imran ayat 104 tentang kebebasan mengkritik, Al-Nisa ayat 59, 38 dan Asyura ayat 38 tentang kebebasan berpendapat. Jika dilihat dari basis empiriknya, menurut Asbab Mahasin, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian, agama memiliki dialektikanya sendiri. Namun begitu, menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk pendampingan dengan demokrasi. Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi Asyura, Al-Musawah, Al-Adalah, Al-Amanah, Al-Masuliyah, dan Al-Huriyah. Kemudian, apakah makna masing-masing dari elemen tersebut? Asyura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Misalnya saja disebut dalam Quran Asyura ayat 38. Dan urusan mereka diselesaikan secara musyawarah di antara mereka. Dalam surah Ali Imran ayat 159 dinyatakan, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksanaan syura adalah Al-Halli wal Iqladi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah. Jelaslah bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai kebebasan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, makna setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain, karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Begitu pentingnya arti musyawarah dalam kehidupan masyarakat berbangsa maupun bernegara, sehingga Nabi sendiri juga menyerahkan musyawarah kepada umatnya. Terangkat dari sebuah kisah para sahabat, sejarah para khalifah dunia Islam pada saat munculnya Islam. Seperti khutbah Abu Bakar yang diucapkan setelah beliau terpilih sebagai khalifah pertama. Wahai sekalian manusia, kalian telah mempercayakan kepemimpinan kepadaku, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jika kalian melihat aku benar, maka bantulah aku. Dan jika kalian melihat aku dalam kebatilan, maka luruskanlah aku. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah. Maka bila aku tidak taat kepadanya, janganlah kalian mentaatiku. Dari pidato singkat beliau, kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya pada saat itu
Masyarakat di hadapan hukum sudah dianggap mempunyai kedudukan yang sama. Maka dari itu, bila saja beliau melakukan sebuah kesalahan, beliau meminta untuk diingatkan atau ditegur. Kenyataan ini merupakan suatu fakta bahwa benih-benih demokrasi Islam sudah dimunculkan oleh Islam jauh sebelum para negara-negara sekuler mengagung-agungkan demokrasi. Demokrasi adalah tatanan hidup bernegara dan mempunyai prinsip-prinsip yang disyaratkan untuk menjadi sebuah komunitas yang berdemokrasi. Menurut Sadek J. Sulaiman, dalam demokrasi terdapat beberapa prinsip baku yang baru harus diaplikasikan dalam sebuah negara demokrasi. Di antaranya, 1. Kebebasan berbicara bagi seluruh warga. 2. Pemimpin dipilih secara langsung yang dikenal di Indonesia dengan pemilu. 3. Kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa mengabaikan yang minoritas. Semua harus tunduk pada hukum atau yang dikenal dengan supremasi hukum. Dan prinsip-prinsip di atas sesuai dengan syariat Islam yang juga menjunjung tinggi sebuah kebebasan. Mulai dari kebebasan jiwa yang harus dijaga, kebebasan untuk mengelola harta, dan juga kebebasan berpendapat. Bahkan dalam Islam sendiri tidak mengenal pemaksaan untuk memeluk agamanya. Hanya saja ada kewajiban mengajak kepada syariat Islam yang disebut dakwah. Tapi semua diserahkan kepada hidayah dari Allah nantinya. Misalnya lagi mekanisme pemimpin dalam Islam juga sejalan dengan prinsip-prinsip di atas. Dalam sebuah hadis Rasulullah menganjurkan untuk memilih pemimpin dari sekelompok orang atau komunitas dan juga kepemimpinan dalam Islam yang tidak dianggap sah kecuali bila dilakukan dengan baiat secara terbuka oleh semua anggota masyarakat. Seorang khalifah sebagai pemimpin tertinggi tidak boleh mengambil keputusan dengan hanya dilandaskan pada pendapat dirinya belaka. Ia harus mengumpulkan pendapat dari para cendekiawan atau ahli fikih dari anggota masyarakat. Menurut Dr. Yusuf Qaradawi, substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal, misalnya proses pemilihan pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat banyak. Dan dalam Islam hal ini contohnya menjadi imam salat saja Islam melarang imam yang tidak disukai oleh makmumnya. Pemilihan umum termasuk pemberian saksi. Makanya barang siapa yang menolak untuk ikut dalam pemilihan dan kandidat yang baik kalah karena banyak yang tidak ikut memilih, maka yang menang adalah kandidat yang tidak selayaknya. Maka orang itu melanggar ajaran Allah untuk memberikan kesaksian di saat dibutuhkan. Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas. Dalam Islam ada istilahnya syura, yaitu musyawarah. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Asy-Syura ayat 38. Dan karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam. Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi yang dikenal hari ini adalah tatanan hidup yang jauh hari telah dicontohkan oleh umat Islam dan menjadi sebuah jaminan kejayaan suatu negara kalau benar-benar menerapkan sistem demokrasi tersebut. Hanya saja banyak di kalangan negara demokrasi yang hanya menggemborkan demokrasi, tapi jauh dari nilai praktek demokrasi itu sendiri. Misalnya, Amerika dikenal dengan negara demokrasi, tapi negeri adidaya itu tetap menjadi penjahat HAM, membunuh jiwa-jiwa yang tak berdosa, mendukung penjajahan Zionis Israel. Mereka berkoar-koar tentang tatanan demokrasi, tapi aplikasi dari nilai-nilai dan prinsip demokrasi itu sendiri masih jauh dan hanya omong kosong. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Kiranya hanya cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, maka saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.